Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ramadan Smart Talk episode kali ini. Hari ini Om Tigian ditemani oleh Om Ilda. Yeay. Ada Om Ilda di sini yang akan nemenin Om Tigian ngobrol-ngobrol nih mengenai tips-tips kegiatan yang bermanfaat selama bulan Ramadan. Siapa nih yang bulan Ramadannya kadang gabut, nungguin waktu buka puasa gitu kan ya, aduh ngapain ya, udah main handphone sampai bosen, atau mungkin nonton TV, nonton YouTube, tapi masih lama gitu jam buka puasanya. Tenang, nanti akan ada Aunty Ilda yang akan ngasih tips untuk berkegiatan selama bulan Ramadan yang pastinya bermanfaat dong. Sebelumnya apa kabar Aunty Ilda? Baik Aunty. Alhamdulillah, gimana puasanya? So far aman. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Onti boleh dong bagi tipsnya gitu ya. Biasanya kan kayak tadi ya, kadang kita juga suka gitu, apalagi saat kita masih kecil, usia SD, usia TK, nungguin buka puasa tuh kayak lama banget. Tahu gak sih, kayak ngeliatin jam, aduh ini dari 1 menit ke 1 menit tuh lama banget gitu kan, kayak aduh ini kapan nih buka puasa ya? Bener gitu. Nah, kira-kira apa aja nih gitu ya Aunty Ilda kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang pastinya agar kita itu bisa tetap produktif? Oke, tentu saja ya, kalau misalkan bulan Ramadan itu kan bulan yang menyenangkan ya Aunty, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh berkah gitu. Nah, mungkin ini salah satu tips buat mama papa prime nih, kan kalau misalkan di sekolah kita ada murojaah ya Aunty. Nah, mungkin kalau misalkan waktu luang siang gitu ya atau sore bisa dipakai juga waktu murojaah bersama anak-anaknya gitu. Atau mungkin mama papanya juga bisa mengikuti ini yang namanya one day one juice Aunty. Iya, yang one day one juice itu kan lumayan ya, 1 hari. Kayak apalagi bulan Ramadan itu kan pahalanya berlimpah. Betul. Ya gitu. Apalagi kalau kita baca Al-Quran itu kan pasti pahalanya mengalir gitu ya, baik mengalir ke diri sendiri, ke anak kita gitu. Jadi ngaji. Iya, ngaji. Bener-bener memanfaatkan waktu dengan baik gitu ya. Apalagi mungkin bisa aja kan kadang anak-anak punya hafalan-hafalan. Iya. Oke, di rumahnya murojaahnya udah sampai mana? Di sekolah udah sampai mana nih murojaahnya? Bisa tuh mah diulang lagi di rumah bareng-bareng gitu ya sambil menunggu waktu buka puasa. Bagus nih Aunty Ilda, keren tipsnya. Nah, oke Aunty, kalau berbicara tadi kan Aunty Ilda sempat ngebahas bahwa di bulan suci Ramadan itu pahalanya pasti semakin banyak, semakin berlipat. Otomatis itu pun ada hubungannya pastikan dengan banyak-banyak adanya kegiatan-kegiatan sosial, ya kan? Gimana kita ada kegiatan sosial yang pastinya memberi gitu kan ya. Itu identik sekali tuh dengan bulan Ramadan, apalagi kayak sekarang ada zakat fitrah ya kalau di bulan Ramadan. Nah, untuk kegiatan sosial sendiri apa sih yang bisa kita lakukan selama Ramadan untuk membantu sesama gitu? Kira-kira kegiatan sosial yang seperti apa gitu yang cocok dilakukan di bulan Ramadan menurut Aunty Ilda? Oke. Banyak sekali ya tentunya kegiatan sosial yang bisa kita ajarkan gitu ya Aunty ke anak-anak, terutama mungkin untuk bagi-bagi tajil gitu ya, bisa diajarkan ketika mungkin sore hari gabut gitu, terus kita beli jajanan nih, terus ada orang yang membutuhkan gitu, gak apa-apa, gak ada salahnya kita untuk mengajarkan berbagi gitu ya kepada anak. Selain itu juga pengalaman Aunty gitu ya Aunty Ilda, waktu itu pernah ada yang namanya itu sahur on the road gitu Aunty. Wow, jadi kita seru. Iya ngasih sahur ke jalan-jalanan gitu, misal titiknya itu dari sekolah sampai ke Gasmin misalkan. Nah, waktu itu aku itu dari rumah sampai sekitaran rumah aja gitu, kayak ngeliat kan ada yang tidurnya di gerobak ya Aunty, terus betul. Ada yang pakai alas kardus doang. Dan ketika aku memberikan sahur itu, senyum mereka itu sangat tulus gitu ya. Senyum mereka itu yang diingat sampai sekarang gitu, karena mungkin ya itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita ajarkan gitu ya kepada anak-anak kita gitu, kepada sesama gitu, belajar berbagi gitu ya Aunty. Ada hubungannya pastinya dengan buka puasa atau mungkin sahur gitu ya, karena kan ya mungkin tidak semua orang bisa memiliki privilege untuk berbuka dengan nyaman, bersahur dengan nyaman gitu ya. Makanya tadi seru banget tuh kegiatan sahur on the road gitu ya, tapi mungkin kalau itu enaknya kalau diakomodir oleh satu komunitas, komunitas gitu ya. Atau mungkin kalau mama papa prime di sini bisa juga nih,
tetangga kita ada yang membutuhkan gitu ya, boleh tuh diajak anak-anaknya gitu, kita berbagi yuk ke rumah ibu ini gitu ya, atau mungkin saat nanti berbuka puasa juga ya, kayaknya nggak perlu yang mahal atau yang mewah gimana gitu ya, yang penting kan bagaimana mengajarkan anak-anak tentang peduli sosial, tentang berbagi gitu kan ya Onti. Oke, Onti berbicara lagi tentang tadi tips produktif gitu ya. Nah, biasanya kan kalau tadi Onti memberikan tips dalam lebih agamis gitu ya, agamis, mengaji. Selain itu nih Onti, apa sih kira-kira jenis hiburan yang tetap menyenangkan tetapi tidak mengurangi esensi dari Ramadan itu sendiri? Gitu ya, kan banyak nih biasanya kan kalau sekarang tuh scroll handphone, scroll handphone, atau kan nonton YouTube, nonton YouTube. Nah, hiburan-hiburan seperti itu tuh yang gimana sih jenisnya yang masih oke gitu selama Ramadan? Oke, mungkin untuk anak-anak gitu ya, Onti khususnya gitu. Mungkin kita bisa mengajak anak-anak untuk menonton film nabi-nabi, kisah-kisah nabi gitu ya. Kan sekarang banyak kalau misalnya di TikTok itu kan kita tinggal cari aja misal kayak kisah nabi siapa, atau mungkin di TikTok itu kita bisa ngelihat kegiatan-kegiatan sosial yang bisa dijadiin ide gitu buat kita ajarkan gitu kepada anak-anaknya. Nah, selain menonton itu juga kita bisa baca buku nih, cari buku-buku yang referensinya berbau agamis atau berbau dengan keislaman gitu ya. Kalau misalkan Ontilda sendiri sih lebih milih untuk baca-baca buku ya, kayak menambah wawasan ilmu gitu, kayak memperluas pengetahuan gitu ya. Mungkin kalau misalnya untuk anak-anak kecil ya bisa diceritain gitu ya kisah-kisah Nabi dari buku-buku gitu ya untuk anak-anak TK gitu. Terakhir nih Ontilda mau nanya, gimana, apa saja sih, ada nggak sih kegiatan edukatif yang bisa membantu anak-anak agar memahami nilai-nilai Ramadan gitu ya? Oke. Mungkin balik lagi ya Onti ke poin 3 gitu ya, bisa diajarkan dengan ya kebiasaan-kebiasaan di sekolah gitu ya, membaca surat-surat pendek, surat-surat panjang, doa-doa yang sudah diajarkan di sekolah gitu. Terus yang kedua juga mungkin bisa diajak tarawih nih sama mama papahnya gitu kan. Terus kan kita ada jurnal Ramadan ya Onti. Nah, mungkin itu juga bisa dijadikan itu ya salah satu untuk pembelajaran edukatif gitu. Terus yang terakhir juga kita bisa tadarus Al-Quran gitu ya bersama keluarga gitu, pahalanya mengalir sekeluarga gitu ya tentunya gitu. Terus kan udah diajarkan juga di sekolah gitu, kayak surat-surat pendeknya, surat-surat panjangnya gitu, terus tinggal diulang lagi di rumah. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu tips juga ya buat mama papa di rumah gitu untuk mengisi waktu-waktu luang kegiatan selama Ramadan gitu. Betul banget. Sholat tarawih gitu ya, itu kan kayaknya apa ya, momen jarang banget ya. Maksudnya jarang banget bareng-bareng ke masjid, sholat isya, berarti kan kalau bukan bulan Ramadan mungkin terhitung tidak terlalu sering. Biasanya kan mungkin sholat berjamaahnya di rumah gitu ya, bukan ke masjid gitu. Nah, itu juga bisa jadi tuh jadi tips tuh mama gitu ya, sholat tarawih bersama di masjid gitu. Jadi mengajarkan bahwa ini loh vibes Ramadan tuh seperti ini. Orang-orang tuh bisa di masjid sampai larut, sampai malam gitu, yang mungkin biasanya di masjid sampai jam 7 selesai pulang gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini bisa sampai lebih malam gitu ya, masjid-masjid jadi ramai gitu. Nah, itu mungkin bisa juga menjadi kegiatan edukatif gitu ya, yang bisa mengisi nilai-nilai Ramadan. Oke, itu mungkin Ontilda, terima kasih banyak sudah menemani ngobrol di episode kali ini, seru banget. Semoga tips yang kita kasih bisa bermanfaat gitu ya. Kalau misal Mama dan Papa Prime punya tips yang lain, boleh nih tulis di kolom komentar ya tipsnya apa, biar kita bisa sharing sama Mama Papa Prime yang lain. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.